Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 2 Sinan dan Hamka. Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi dengan Pak Alvin di pelajaran PAI yang kali ini Pak Alvin akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Ya, anak-anak sudah siap? Kalau begitu kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Ala nabiyina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, hari ini Pak Alvin akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Pak Alvin akan menjelaskan Asmaul Husna yaitu Al-Ghani. Tapi sebelumnya anak-anak sudah tahu semua kan apa itu Asmaul Husna? Ya, Pak Alvin mengingatkan lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nama-nama itu adalah ciri atau yang mencerminkan sifat-sifat Allah ya. Nah, dari Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu, di kelas 2 ini kita akan belajar 7 Asmaul Husna. Nah, yang pertama adalah Al-Ghani. Nah, kalian bisa melihat di buku paket kalian masing-masing. Al-Ghani itu artinya maha kaya. Jangan lupa, setiap Asmaul Husna itu diberi kata maha. Kenapa maha? Ini bisa mencirikan bahwa seluruh sifat atau yang dimiliki oleh Allah itu adalah di atas dari segala-galanya, di atas dari yang dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh makhluk lainnya ya. Nah, Al-Ghani maha kaya. Allah itu kenapa dikatakan maha kaya? Karena kekayaan yang dimiliki manusia itu tidak ada apa-apa yang dibanding Allah ya. Makanya Allah itu memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Jadi betapa kayanya Allah ya. Walaupun Sultan Arab sana punya istana yang begitu megah, itu tidak ada apa-apanya. Ataupun bahkan kalau misalnya ada presiden yang memiliki satu dunia, itu pun tidak ada apa-apanya. Karena Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Nah, makanya di sini dikatakan, jadi kalau kalian melihat di paket kalian masing-masing, di sini ada penjelasan. Ini sesuai yang disampaikan oleh hadis Nabi ya. Jikalau laut itu diibaratkan sebagai tinta, ya, kalian tahu laut itu begitu luasnya, itu kalau diibaratkan sebagai tinta, kemudian pohon-pohon yang sebegitu banyaknya di dunia ini dijadikan sebagai pulpen untuk mencatat ya. Pulpen itu dicelupkan ke tinta yang sebesar laut itu, kemudian digunakan untuk mencatat, menghitung nikmat Allah itu. Ya, anak-anak kebayang nggak? Laut sebegitu besarnya ya kan, pohon sebegitu banyaknya digunakan untuk menghitung nikmat Allah. Satu pohon saja tidak habis-habis itu kalau untuk menghitung nikmatnya ya kan? Apalagi jutaan miliaran pohon atau yang tak terhingga pohon di dunia ini digunakan untuk menghitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa. Karena apa? Allah itu mah segala-galanya ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitung. Itu Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Nah, artinya apa? Dari Asmaul Husna Al-Ghani ini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa apa yang kita miliki saat ini itu tidak ada apa-apanya. Betapapun kayanya kita, betapapun kita mempunyai segalanya, mempunyai apapun yang bisa kita beli, yang bisa kita miliki, itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Percaya nggak kalian? Harus percaya ya. Karena kekayaan yang kita miliki itu kekayaan yang semu, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kalau kalian membayangkan ketika kalian meninggal nanti, atau kalian pernah melihat orang-orang terdekat kalian ketika meninggal nanti, ketika meninggal itu yang dibawa apa? Yang dibawa hanya kain kafan, selembar kain kafan. Tidak ada kekayaan yang dibawa sedikit pun, securuk pun tidak ada yang dibawa. Makanya walaupun ketika kita hidup kita banyak sekali memiliki sesuatu, tapi pada akhirnya itu akan ditinggalkan. Nah, makanya sekali lagi dari Al-Ghani ini kita
dapat pelajaran bahwa kita harus selalu bersyukur. Dan caranya bersyukur apa? Dengan sedekah, dengan berbagi, dengan infak, dengan memberikan sesuatu yang kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, pengemis ataupun orang-orang tetangga terdekat kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang tidak seberuntung kita. Nah, kita bagikan harta kita agar kita bersyukur. Kita akan ditambah oleh Allah ketika kita bersyukur akan nikmatnya. Ya, itu penjelasan dari Al-Ghani. Anak-anak siap untuk bersyukur, siap untuk tidak sombong, siap untuk bersedekah, siap untuk berbagi dengan yang lain. Ya, semoga dengan adanya sifat Al-Ghani yang dimiliki oleh Allah itu membawa kita atau menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur dan tidak sombong. Demikian untuk penjelasan Al-Ghani. Kemudian nama lain dari Allah atau Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Wadud, ya. Al-Wadud yang kita akan pelajari di kelas 2 ini. Al-Wadud artinya maha, ingat ya, maha mencintai. Nah, Allah itu mempunyai nama yaitu maha mencintai. Nah, Allah, kalian bisa lihat di buku paket, bukti Allah maha mencintai yaitu dengan memberikan semua kebutuhan hidup yang diperlukan makhluknya. Ya enggak? Kalian merasa enggak diberikan oleh Allah? Kalian merasa enggak hidup ini semua dicukupkan oleh Allah? Pasti belum rasa ya. Pasti kalian merasanya dicukupkan oleh orang tua. Ya, itu juga betul. Tetapi pada hakikatnya seluruh kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita di sehari-hari itu dicukupkan oleh Allah. Kenapa dicukupkan oleh Allah? Ya memang yang bekerja keras, yang mencari uang itu ayah kalian atau bunda kalian. Tetapi pada hakikatnya Allah yang memberikan akal, memberikan pikiran, memberikan tenaga, memberikan kesempatan, luang waktu, memberikan kesehatan kepada orang tua kalian, sehingga orang tua kalian bisa bekerja, bisa mencari uang, bisa bertahan hidup di dunia ini, atau menjalani kehidupan di keseharian dengan penuh dengan kecukupan. Nah, itu hakikatnya dari Allah, anak-anak, ya. Nah, makanya di sini artinya apa? Artinya ketika Allah mempunyai nama Al-Wadud, maha mencintai, itu benar-benar kita rasakan bersama. Nah, contoh lain Allah memberikan maha mencintai atau mencintai kita itu dengan memberikan kita nikmat yang terbesar. Apa itu nikmat yang terbesar? Ya, nikmat yang terbesar itu iman dan Islam. Loh, kenapa nikmat terbesar iman dan Islam? Bukan nikmat terbesar itu makan atau bisa beli mainan, bukan ya. Yang terbesar adalah iman dan Islam. Kenapa? Kenapa iman dan Islam? Karena pada hakikatnya ketika kita bertemu atau menghadap Allah nanti, yang akan menyelamatkan kita adalah iman dan Islam kita, ya. Walaupun kita di dunia kelaparan, walaupun di dunia kita kekurangan, walaupun di dunia kita kesulitan, tetapi kalau kita masih ada iman dan Islam, insya Allah di akhirat nanti ketika kita meninggal itu akan selamat. Makanya yang disebut dengan nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Nah, itu contoh atau bukti juga bahwa Allah yaitu Al-Wadud, maha mencintai. Lalu apa pelajaran yang kita ambil dari Al-Wadud ini? Nah, pelajaran kita adalah kita mencintai seperti apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu maha mencintai. Allah saja mencintai makhluknya, masa kita tidak mencintai sesama manusia, atau kita tidak mencintai sesama makhluk Allah, ya. Jadi kalau Allah saja mencintai kita juga harus punya rasa cinta kepada sesama. Kita juga harus punya rasa cinta kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita cinta kepada tetangga kita, lebih-lebih kepada orang tua kita, adik kita, kakak kita, dan bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan. Misalnya kita
tidak boleh menyiksa hewan, harus disayang. Syukur-syukur ada kucing lagi berkeliaran, kita sisihkan makanan kita, ya kan, walaupun biasanya makanan sisaan ya. Nah itu bukti ya, itu contoh bukti kita sayang atau kita juga cinta kepada makhluk Allah yang baik. Karena makhluk Allah yang itu juga sama-sama ciptaan Allah, sama-sama Allah yang buat ya anak-anak ya. Bahkan ketika orang yang berbeda sekalipun ya, yang beda apapun, beda kulit, beda suku, beda bangsa, beda negara, beda agama ya, beda agama juga kita harus saling merukun, mencintai, menyayangi ya. Semoga penjelasan dari Al-Wadud ini bisa menambah kecintaan kita kepada sesama makhluk lain atau sesama manusia ya. Demikian dari Pak Alvin untuk Asmaul Husna, Al-Wadud Maha Mencintai. Nah, yang ketiga adalah Al-Hadi. Al-Hadi adalah Allah Maha Memberi Petunjuk. Nah, ini kaitannya sama dengan yang sudah Pak Alvin sampaikan di Al-Wadud tadi, yaitu nikmat yang terbesar yaitu iman dan Islam. Nah, di Al-Hadi ini kenapa Allah mempunyai nama Maha Memberi Petunjuk? Karena ketika Allah menjadikan kita memeluk agama Islam, menjadikan kita mendapatkan iman atau kepercayaan kepada Allah, artinya kita bisa memeluk agama Islam, itu juga hasil atau itu juga sebab petunjuk dari Allah ya. Al-Hadi memberi petunjuk. Makanya kita harus bersyukur dengan adanya Allah. Kita harus bersyukur karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kita akhirnya bisa memeluk agama Islam walaupun dari lahir. Kita bersyukur karena ketika kita lahir kita berada dalam lingkungan Islam. Nah, kenapa bersyukur? Karena kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, kita mungkin tidak akan mengenal namanya Islam. Kita mungkin jauh dari lingkungan Islam. Kita mungkin jauh dari petunjuk Allah. Kalau sudah jauh dari petunjuk Allah, itu adalah secelaka-celakanya orang. Itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Kenapa? Ya karena nanti ketika menghadap Allah, satu yang akan ditanya, yaitu bagaimana iman kita, bagaimana kepercayaan kita kepada Allah, bagaimana kepercayaan kita kepada Nabiullah. Nah, makanya dalam agama Islam sering dikatakan bahwa iman dan Islam itu, iman atau percaya kepada Allah itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita percayai. Nah, kemudian pelajaran lain yang kita bisa ambil bahwa kita harus selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Jadi jangan sampai keyakinan kita atau keimanan kita itu akan mengalahkan iman kita kepada Allah. Kita sakit, kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam kelaparan atau segala macam keburukan yang lainnya, kita mohonkan kepada Allah ya. Ketika kita sakit, walaupun kita ke dokter, itu jangan semata-mata kita beranggapan bahwa yang memberikan petunjuk atau kesembuhan itu adalah dokter, tetapi semata-mata itu adalah hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kesulitan, kita mohonkan petunjuk kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, bukan kepada dukun ya, atau bukan kepada orang-orang lain yang kita merasa mereka hebat, bukan ya, tetapi semuanya akan kembali pada Allah. Lalu ketika Allah sudah memberikan petunjuk, nah itu adalah orang kita, kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kalau kita diberi, Allah maha menghendaki siapa yang diberikan petunjuk atau tidak diberikan petunjuk ya. Nah, itu adalah sifat atau nama lain Asmaul Husna Allah yang Al-Hadi, Maha Memberi Petunjuk. Nah, yang keempat adalah Al-Hafidh, artinya Allah Maha Memelihara. Nah, coba kalian dilihat di paket ya. Jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui bahwa bumi ini berjalan dengan teratur. Sejak zaman dahulu, setiap pagi matahari terbit dari timur
dan sore hari tenggelam di barat. Ketika matahari terbit, dunia menjadi terang, dan ketika matahari terbenam, malam pun datang. Sepanjang waktu terjadi pergantian siang dan malam secara teratur. Nah, itu karena kuasa Allah yang maha memelihara. Allah menjaga perputaran atau aktivitas alam semesta ini secara harmoni. Akhirnya bisa dirasakan kita sebagai manusia menjalani hari-hari yang penuh dengan keseimbangan, keharmonian. Ketika siang kita butuh cahaya, Allah menerbitkan matahari. Ketika malam kita butuh kegelapan untuk beristirahat dari aktivitas kita, Allah menenggelamkan matahari. Kemudian Allah tidak serta-merta menggelapkan kita, Allah masih memikirkan kita. Allah memberikan bulan untuk menerangi malam-malam kita. Nah, itulah contoh-contoh Allah menjaga, memelihara aktivitas-aktivitas alam semesta ini, aktivitas peredaran matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa Allah yang maha memelihara. Nah, bukti Allah maha memelihara juga, Allah memelihara makhluknya. Coba bayangkan, semut itu atau hewan-hewan yang lain itu tidak mempunyai akal dan pikiran. Mereka tidak punya akal untuk ketika mereka lapar, mereka akan mencari makanan, mereka akan mencari sesuatu. Mereka tidak mempunyai akal dan pikiran, anak-anak. Ya kan? Semut itu tidak mempunyai akal, tetapi Allah menjaga mereka dengan terus hidup. Ya enggak? Pernah melihat nggak? Kalian melihat semut tiba-tiba mati gitu tanpa ada alasan apapun? Ya, itu tidak pernah ya. Makanya contoh Allah maha memelihara, itu Allah memelihara semua makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah maha memelihara, nah ini pelajaran ya. Pelajarannya adalah kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah itu memelihara kita, Allah itu menjaga kita, kita jangan takut akan rizki, kita jangan takut akan kelaparan dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Al-Hafidh Allah Maha Memelihara. Demikian materi Asmaul Husna yang Pak Afin sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa benar-benar mempelajari Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak sekali kekurangan dari Pak Alvin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalau ada kekurangan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, Pak Alvin sangat terbuka. Silakan melalui Japri ataupun sebagainya. Sekian dari Pak Alvin, semoga bermanfaat. Terus belajar demi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.